diminta menghadap ke arah Masjidil Haram. Awalnya ke Masjidil Aqsa. Jadi begitu ayat ini turun, konon Nabi sedang ada jamuan di rumah Ummul Bashar, ya ada yang menyebutkan demikian, ada di rumah salah seorang sahabat, kan? Kemudian tiba waktu salat, ada yang menyebutkan waktu zuhur di antaranya, di antara riwayatnya. Nabi salat, begitu di pertengahan turun ayat tadi, kan? Al-Baqarah 144, kemudian langsung Nabi berputar. Ya, berputar 180 derajat. Begitu berputar, sahabat ikut. Nah, kan di tempat ini nggak semua sahabat ikut. Ya nggak semua, Nabi berangkat sih sahabat ikut semua, ya kosong Madinah, ya kosong Mekah gitu kan. Tapi sebagian ikut dalam kafilah Nabi, dalam rombongan Nabi, sebagian ada yang tinggal, sebagian ada yang bekerja aktivitas biasa. Nah saat info ini didapatkan dan langsung kemudian ayat turun, mereka langsung berputar mengikuti Nabi, maka di sini terkenal kemudian tempatnya dengan kiblatain ini, ya dua kiblat yang kemudian dijadikan masjid, diwakafkan jadi masjid, disebut dengan Masjid Kiblatain sampai sekarang. Jadi kalau Anda umrah atau haji berkunjung ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mampir ke Kiblatain. Jadi Masjid Kiblatain ini asalnya demikian tadi. Turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Nah, saat mereka kembali kemudian ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ya di sekitaran mereka beraktivitas, hidup dengan Nabi SAW, tersebar informasi. Tadi kami sholat itu udah ke arah Masjid Al-Haram. Sementara yang di tempat tadi karena nggak dapat informasi masih ke arah Masjid Al-Aqsa. Maka Allah menyampaikan langsung, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabaikan salat yang kalian kerjakan dengan iman. Jadi di sini iman itu mewakili salat. Salat disebut dengan kalimat iman untuk mempertegas bahwa orang-orang yang salat menunjukkan keimanannya di hadapan Allah. Seperti bagian pertama yang sudah saya terangkan ya pada episode 1 itu. Jadi kalau Anda salat membuktikan Anda beriman. Orang yang tidak salat menandakan imannya bermasalah. Makanya nanti perbedaan antara orang yang beriman di antara laki-laki, ya, antara seorang laki-laki bainal rajuli wa bainal kufri wa syirki, ya, tarkus salat. Dia orang yang meninggalkan salat menunjukkan perbedaan antara dia punya iman dengan imannya bermasalah. Baik ya, ataukah itu kufur, bermaksiat, ataukah syirik dan sebagainya. Nah, kembali ke yang tadi, Allah nggak menyanyiakan salatmu yang kau kerjakan dengan iman. Jadi kalau kita kesulitan menentukan arah kiblat dalam kondisi tidak tahu, maka iman kita tingkatkan. Menghadap kemanapun kita bisa menghadap, asal jangan menghadap ke tempat-tempat yang buruk. Nanti kita tunjukkan, ya misalnya ada toilet, ada macam-macam, jangan menghadap ke arah sana, tidak menghadap, tidak membelakangi. Jadi kalau misalnya toilet menghadap ke sini, maka jangan sholat menghadap ke arah toilet, ya, ataupun membelakangi, tapi arahkan sebaliknya. Ya, arahkan sebaliknya. Di bahasa hadis nanti arahkan timur dengan barat, yang dimaksud di situ arah. Ya, jadi walaupun toilet yang misalnya barat ke timur begini di satu tempat, ya, maka kalau dia posisinya kiblat berarti salah. Ya, toilet yang dibetulkan. Ya, bukan membetulkan arah kiblatnya ke yang lain, bukan. Ya, betulkan toiletnya. Tapi di satu tempat kadang-kadang kita dapati misalnya toilet seperti ini, maka jangan menghadap ke sini, jangan menghadap ke sini, tapi menghadap ke arah sebaliknya. Tapi kalau toilet yang salah, justru toilet yang menghadap kiblat, ini aneh juga nih. Ya, Anda ke toilet menghadap kiblat, tapi ketika sholat jauh dari kiblat, gimana sih Joni? Ya, jadi ini toilet ini dibetulkan. Ya, dicek di hotel-hotel nih, saya berikan saran ya, ini kan banyak muslim di Indonesia, penduduknya banyak muslimnya, tolong disesuaikan. Jadi jangan sampai toilet menghadap ke arah barat ya, ataupun timur, jadi arahkan ke arah utara atau selatan, sehingga saat menghadap ke kiblat lebih enak. Nah, maka menghadaplah ke arah yang kita yakini benarnya, maka iman kita itu dinilai oleh Allah. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian saat menunaikan salat yang dimaksudkan. Nah, maka ini poinnya teman-teman sekalian untuk menghadap ke arah kiblat. Dan sekarang bagaimana teknisnya? Ya, bagaimana teknisnya saat kita menghadap? Ini yang mau saya contohkan. Bismillah, kita buka dalilnya dulu di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari. Al-Bukhari ini pertama. Ya, bismillah halaman 79. Bab tentang itu kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79 ya. Ini dia. Nah, ini ya, di bab ke-28 ya. Bab ke-28 halaman 79. Kalau yang kitab Shaum yang kita bahas di Madrasah Al-Bukhari itu kan bab ke-30 ya. Masih ingat kitab ke-30. Yang ini kita ambil babnya. Ini pembahasan bab yang ke-28 dalam kitabus shalah ya, dalam kitabus shalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan babnya dulu ya supaya mengetahui. Babu fadli istiqbalil qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Ini baru pembuka babnya dulu nih ya. Bab fadli istiqbalil qiblah. Bab keutamaan menghadap ke arah kiblat. Tentunya saat sedang sholat ya, karena yang kita bahas nih kitab as-shalah. Bab keutamaan menghadap ke arah kiblat yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Jadi menghadaplah ia ke kiblat yang ditunjukkan bagian kakinya. Ya, dengan mengarahkan bagian seluruh jari-jari di kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Kalau kita praktekkan begini, ya, atau kita ambil contoh ya, misalnya sini Kamil sini Kamil.
Bismillah. Wah, ini ada Syekh Amil. Nah, bantu Bu ya, bantu Bu ya. Sekarang kita akan sholat menghadap ke arah kiblat. Coba Kak Amil menghadap ke arah kiblat. Ke sini aja ya, ke kamera supaya gampang, ke arah sana dulu ya. Berdiri dulu, berdiri. Nah, ini di hadisnya teman-teman sekalian, Kamil ikut Bu ya, biar tunjukkan. Di hadisnya menyampaikan kepada kita, ini menghadapkan bi atrofi rijlaihi. Jadi ini nih, ini ya. Ini asabi'i bi atrofi asabi'i rijlaihi. Jadi ini menghadapkan ke jari-jari ini di kaki, itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kita mau menghadap ke arah kiblat, gampangnya sebenarnya dimulai dari kaki dari hadis ini. Di kakinya kalau sudah menghadap benar, maka benar menghadap ke arah kiblat. Contoh misal Kamil kiblatnya ke sana, coba menghadap. Nah, ini kan? Nah, karena kiblatnya menghadap ke arah sana, kalau kakinya kita putar, Kamil bisa nggak begini? Kakinya putarin ke sana, tapi badannya ke sana. Badan nggak mungkin kan? Nah, pasti kakinya ikut ke sini kan? Pasti ikut ke sini kan? Jadi kalau kita misalnya mau bergerak, kakinya menghadap, ke situ kita akan beraktivitas, muka kita. Jadi kita mau ke sini, pasti kaki duluan kan? Begini, ya, hadap kiri, seperti ini, ya kan? Jadi pasti kaki menghadap kemana, arah kita ke depan pun akan demikian. Jadi hadis tadi mengatakan kunci pertama adalah kaki. Ya, di kaki kita, jari-jari kaki kita itu diarahkan menghadap persis ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, ambil misalnya, nah ini ya, sudah mulai jarinya dulu. Nanti belum kita bagaimana keadaan kakinya. Nah baik, sekarang Buya mau bacain hadis Kak. Itu ada kitab nih, Buya tunjukin kitab ya. Nah teman-teman, kita sekarang akan praktek menghadap kiblatnya seperti apa dalam posisi kita akan berjamaah. Ya ini kitabnya ini nanti kita gunakan dulu Sunan Abu Daud. Yang ini ya. Nah Sunan Abu Daud, kitabnya yang ini. Nanti di nomor hadis 1367. Ya, dari 1366 nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ketika ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih kecil, bagaimana kemudian berjamaah bersama Nabi. Nah, sebelum ke sana, kita ingin perbaiki dulu bagaimana cara berdirinya. Baik, Kak Amil coba sekarang Kak Amil menghadap kiblat sebelum sholat gimana? Siap-siap. Akan mau qomat, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi badannya gimana? Badannya gini, tegak, maju begini apa enggak? Enggak, mundur begini? Atau begini? Enggak. Jadi tegak ya. Oke, nah yang begini ini disebut qiyam namanya. Qiyam, qama. Qama yaqumu qiyaman, ya. Kalau bahasanya ingin berusaha menegakkan diri itu aqama. Aqama yuqimu iqamah, ya. Iqamah cuma kan suka disingkat jadi qomat ya, Kak ya. Qomat. Jadi qomat itu dari kata iqamah asalnya. Suka orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat, ya. Misalnya Muhammad hamilul Quran. Hamilul mil sini mil, nah itu kan suka disingkat gitu kan. Nah, dipanggil di rumah kan dia Bu ya gitu ya. Nah jadi iqamat disingkat menjadi apa? Jadi qomat. Nah jadi iqamah itu artinya menegakkan diri, siap tegak sempurna, jadi badannya tegak ya, nggak boleh miring kanan miring kiri, begini tegak sempurna seperti ini. Nah kaki sempurnanya ini betul nih, bagus nih, jadi ini sejajar dengan bahu nih.